Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Masih dengan jaket yang sama ya. Jadi jaket gue baru ini lumayan, ya jaket murah sih, cuman ya bagus lah untuk dipakai lah. Sombong amat. Jadi di video kali ini gue akan sedikit cerita mungkin atau bahas ya, kita akan coba bongkar ya mitos atau fakta untuk Channa Pulchra. Mungkin bisa juga sih untuk secara umum untuk Channa gitu kan, untuk snakehead. Tapi gue di sini yang gue akan bahas itu fakta atau mitos yang mengenai Channa Pulchra. Nah, fakta atau mitos yang akan gue bahas kali ini adalah mengenai ikan Channa yang ketika baru dipindahkan gitu di tank barunya kayak gitu guys. Nah, itu banyak yang mengatakan bahwa ikannya kalau misalkan dipindahkan kepada tank yang baru atau misalkan diganti 100% airnya dengan air yang baru gitu kan, bukan air yang sebelumnya, itu karakternya bakal apa ya, bakal ngedown, juga bakal takutan, mentalnya turun, mojokan. Nah, kita akan buktikan di sini, bongkar rahasia tersebut, bongkar hal tersebut, fakta ataukah mitos guys, kayak gitu. Jadi gue di sini mungkin akan bahas juga ya sesuai dengan pengalaman pribadi gue. Gue juga akan bahas sesuai dengan apa ya yang gue alamin lah. Mungkin di luar sana keepers Channa atau orang yang maksudnya punya pengalaman melihara ikan Channa akan berbeda-beda ya. Dan ya gue di sini cuma bahas seputar apa ya yang gue alamin gitu. Dan ini mengenai Channa Pulchra gue yang habis dipindahkan ke tank barunya. Jadi mungkin di video sebelumnya di video gue beli Channa Andrao. Jadi gue beli ikan Channa Andrao itu ukurannya baby banget, itu sekitaran 2-3 sentian. Cuman waktu itu gue ditawarin sama sellernya itu, sama orang yang punyanya, sama tanknya, dan tanknya lumayan cukup gede, ukuran 40 x 30 x 30. Jadi emang ukurannya gede banget lah. Sedangkan ikan Channa Andrao-nya itu cuma 2-3 sentian. Jadilah Channa Pulchra gue yang ukuran 15 cm itu gue pindahkan ke tank Channa Andrao ini yang ukurannya 40 x 30 x 30. Jadi kayak di switch gitulah, ikan Channa Asiatica gue tuh pindah ke tank Channa Pulchra gue yang sebelumnya, dan Channa Andrao ini pindah ke tank bekas yang Channa Asiatica guys. Jadi tanknya lumayan cukup gede dan dia maksudnya baru pindah, dan hari ini tanggal 31 Desember ya, 31 Desember 2020, dan gua pindahinnya itu kemarin sore 30 Desember 2020. Dan ikannya kita lihatlah di videonya guys. Nah guys, jadi gua ini udah di depan tank Channa Pulchra, bisa dilihat ya. Channa Pulchra gue ini di tank yang baru, modelnya baru, settingnya baru, jadi cuma gini doang, ukurannya juga baru. Jadi seperti yang gue jelasin sebelumnya, kalau tank ini adalah hasil dari gue beli Channa Andrao. Jadi gue beli ikan Channa Andrao baby, terus dapat tank yang ukurannya segede gini gitu. Dan ini cocok sih buat Channa Pulchra gue yang ukuran segini gitu. Nah, jadi gue di sini akan coba bongkar apakah fakta atau mitos ketika Channa baru dipindahkan di tank barunya dia bakalan murung atau misalkan bakalan stres atau gimana. Jadi kita buktikan ya. Ini udah sehari Channa Pulchra gua di sini. Jadi ini tanggal 31 Desember ya, bisa dilihat 31 Desember. 2,000 years later. Susah. Pokoknya 31 Desember ya. Susah banget. Oke. Jadi ini 31 Desember hari Kamis, dan ini kemarin hari Rabu sore baru gua pindahin ke sini guys. Dan kita akan coba lihat apakah ini ikannya stres atau enggak ya. Mungkin nggak perlu gua jelasin ya, bisa dilihat dari karakter si ikannya. Ini stres atau enggak. Jadi enggak ya, enggak stres sama sekali. Dia sama sekali enggak mojok, mentalnya enggak turun, bahkan dia lebih agresif kalau menurut gue ya. Ini coba lihat ya, ini tangan gue. Dia lihat tangan aja udah gerak tau. Sombong amat. Dan nih, ini tangan gue nih, tuh. Coba ya, dia tuh ngedok pakai tangan gitu loh. Dia tuh langsung ngedok loh. Bahkan sebelumnya enggak itu ya, maksudnya enggak butuh 1 hari sebenarnya. Ini malam sorenya gue pindah sekitar jam 6. Malam sih, malam tuh dia udah aktif gerak gitu loh. Sebenarnya waktu dipindahin awal-awal juga dia langsung gerak-gerak gitu loh, nggak ada dia jeda apa ya, mojok atau gimana, mentalnya turun atau stres, enggak sama sekali. Jadi bener-bener ikannya ini settle banget ya. Dan ini padahal airnya tuh baru banget. Ini dasarnya baru, substratnya baru dari sananya gitu kan. Jadi ya dikasih sama substratnya lah. Dan ini substratnya nggak tahu sih, ini kayaknya
genteng, kalau nggak batu bata dicampur sama pasir malang kayaknya ya. Jadi ya sama sekali nggak stres sih. Nih coba lihat ya, dia ngedok loh pakai tangan loh. Nah gue gebrak tuh. Ini nggak sama sekali dia stres. Jadi nggak butuh waktu lama ya. Dia sorenya jam 6 gua pindah, malamnya pun udah ngedok gitu. Jadi ya itu nggak tahu sih fakta atau mitos ya, ketika ikan baru dipindahkan ke tank barunya terus ikannya jadi stres atau gimana gitu. Bahkan gua lihat di suatu channel itu kalau ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi Ikan kontol. ikan apa? Ikan apa? Hah? Ikan apa? Ikan paus. kalau airnya dia diganti 100% ya bakalan stres gitu, bakalan mojok. Gua nggak tahu sih itu beneran kayak gitu atau enggak, atau misalkan ada faktor lain ya, gua nggak tahu. Cuman katanya gitu sih, katanya diganti 100% airnya dan ikannya langsung stres, langsung mojok gitu loh. Dan di sini sama sekali enggak, cana pulkra gua sama sekali enggak ngedok. Ini gua nggak tahu ya apa namanya. Sebenarnya kalau misalkan ditanya ya, banyak yang nanya sebenarnya di kolom komentar itu, bang ini gimana ikannya bisa galak kayak gitu, bisa ngedok pakai tangan kayak gitu, gimana bang? Sebenarnya udah gue ceritain ya di video-video gue sebelumnya ya, banyak itu kan video pembahasan gue mengenai cana pulkra yang gue pelihara ini. Jadi gue beli dulu ukuran 6 cm dan sekarang kayaknya udah sekitaran ini 15 cm sih. Udah kebiruan, warnanya lumayan. Diet pakannya dia apapun sebenarnya gue kasih, cuman yang sering itu, yang rutin itu sebenarnya dia pelet ya, pelet premium blue ya. Dan masih ada sampai sekarang peletnya awet banget. Jadi sama sekali ikannya nggak stres sih. Jadi apakah itu fakta atau mitos gue nggak tahu ya. Dan barusan gue pasang lampu, saya nggak ada lampunya ya. Ini lampu yang di syuting Cana Andrao, jadi gue pindahin ke sini. Jadi kalau menurut gue mungkin ya fakta atau mitos dari cana atau ikan yang baru dipindahkan ke tank barunya stres gitu kan. Itu kalau menurut gue tergantung dari ikannya ya, tergantung dari kondisi si ikannya. Ya kalau si ikannya emang dia nggak kuat, nggak settle gitu kan, nggak maksudnya adaptasinya nggak sebaik ikan gue ya, mungkin dia bakalan stres sih. Kalau ikannya mungkin kayak ikan gue ini, ikannya udah adaptif banget, udah adaptasi parah sih di gue ini. Nggak tahu kalau misalkan airnya beda ya, bukan air di tank, bukan air di rumah gue gitu kan, bukan air sumur rumah gue. Mungkin kalau misalkan gue pindah, misalkan ada yang beli dari Sumatera pakai air Sumatera, gue nggak tahu sih dia bakalan beda atau enggak. Tapi ini pakai air sumur ya, nggak pakai, maksudnya bukan air yang dari seller yang dari ininya ya. Jadi cuma apa namanya substratnya aja yang baru gitu kan. Kalau airnya tetap air rumah gue. Dan ini baru, bukan dari air yang sebelumnya di tank yang sebelumnya ya. Nanti bakal gue liatin ya kondisi si cana pulkra gue di tank yang sebelumnya tuh kayak gimana, dia agresifnya, bentuk tanknya, atau misalkan airnya, substratnya. Dan sekarang baru sehari udah kayak gini gitu. Jadi kalau menurut gue ya tadi sih tergantung dari kondisi si ikannya ya. Nggak bisa menjudge semua ikan itu sama sih. Jadi bakalan berbeda sih untuk tiap kiper ya, pengalamannya itu bakal beda-beda karena karakter dari kondisi ikan bakal beda-beda juga gitu, nggak bakal bisa disamain. Mungkin gue di sini udah banyak gue jelasin ya di video gue ya. Kalau gue mungkin sharing-sharing bikin video kayak gini berdasarkan pengalaman pribadi gue, nggak berdasarkan teori apa-apa. Jadi pure murni dari pengalaman gue gitu kan. Nanti di pengalaman kalian bakal beda juga gitu. Dan mungkin ya gue harapannya pengalaman gue ini bisa jadi salah satu referensi lah bagi kalian gitu yang emang nge-keep cana pulkra di rumah gitu. Dan mungkin kalau misalkan nanti efeknya bakal beda ya, bakal beda gitu dengan apa yang gue jelasin. Kondisi si ikan yang gak galak, malah stres, malah jatuh sakit, bahkan bisa mati gitu kan ketika dipindah tank barunya. Ya itu maksudnya dari kondisi si ikannya gitu, bukan salah gue, atau misalkan bukan teori gue yang salah atau gimana gitu. Karena ya gue di sini jujur apa adanya gitu, nggak melebih-lebihkan, nggak mengkurang-kurangkan. Ya kondisi ikan cana gue ya seperti itu gitu.
sama sekali nggak stres, sama sekali nggak sakit, nggak gua tambahin agriflapin atau apa-apa ya. Sebenarnya kalau dulu dia agak stres sih sampai 2 hari, tapi sekarang ini tank ketiganya berarti ya, tank ketiganya dari channel gua ini ikannya sehat, aman, nggak sakit, nggak murung kayak dulu gitu. Kalau dulu emang iya gua akuin si channel pulkra gua ini ketika di tank yang barunya, di tank yang sebelumnya dia stres gitu, dia mojok 3 hari kalau nggak salah gitu. Namun kalau sekarang dia ya sehat, aman sih. Bahkan ya mentalnya nggak ada berubah sama sekali sama kayak di tank yang sebelumnya gitu. Udah jadi kesimpulan gue mungkin ya si ikannya kalau misalkan udah adaptif banget, udah settle banget di rumah kalian, itu kalian jangan takut untuk ganti airnya, ganti tanknya atau ganti substratnya, asal kalian bisa menjamin ya kalau ikan cana pulkra kalian, ikan cana lah atau ikan apapun gitu, asal kalian bisa menjamin ikan kalian tuh udah adaptif banget di rumah kalian gitu, udah aman banget, udah kayak maksudnya udah kayak nyaman banget lah gitu di rumah kalian gitu, pokoknya udah nyaman banget gitu. Jadi ya mungkin cukup segitu aja video kali ini. Jadi jawabannya ya gak tahu sih gue itu fakta atau mitos, cuman ya gue sharing aja berdasarkan pengalaman pribadi gue gitu. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye bye teman-teman. Ayo lo. Bye bye dari si Ico ya. Ini gua namain sekarang Ico. Say hi to kamera. Say goodbye. Ya.